Anda merasa bingung setiap kali mendengar kabar soal rapel. Ada yang bilang semua dapat, ada yang bilang cuma sebagian. Lalu ada lagi pesan berantai yang bikin tambah pusing, padahal yang Anda butuhkan itu sebenarnya sederhana. Kepastian-kepastian, apakah bulan Desember ini akan ada rapel yang masuk? Atau ternyata Anda tidak termasuk dalam daftar penerima, dan akhirnya setelah begitu banyak kabar simpang siur, informasi resminya benar-benar dirilis, bukan dari grup WhatsApp, bukan dari gosip tetangga, tapi dari sumber yang memang mengatur dan mengurus pembayaran pensiunan. Informasi ini memuat daftar lengkap siapa yang berhak menerima rapel gaji Desember dan siapa yang belum masuk dalam kategori penerima. Ini bukan hal sepele karena bagi banyak pensiunan, rapel bisa jadi tambahan penting untuk memenuhi kebutuhan di akhir tahun, apalagi menjelang momen-momen besar seperti liburan Christmas atau persiapan awal tahun. Banyak yang selama ini kurang tidur karena memikirkan, nama saya masuk atau tidak ya? Ada yang bahkan sudah cek saldo berkali-kali, padahal tanggal pencairan masih jauh. Wajar sekali. Setelah puluhan tahun mengabdi, wajar kalau lengan Anda ingin mendapatkan hak Anda tanpa harus menunggu kabar yang tidak jelas. Arahnya itulah kenapa video ini dibuat, supaya Anda mendapatkan penjelasan yang jernih, manusiawi dan mudah diikuti. Kita akan membicarakan informasi resminya apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditakut-takuti. Kita bahas dengan bahasa yang sehari-hari, seperti sedang ngobrol santai, di teras rumah sambil minum teh, karena pada akhirnya, ini bukan tentang angka di atas kertas. Ini tentang kejelasan yang Anda butuhkan, dan ketenangan yang ingin Anda rasakan di pembahasan nanti. Anda kenal tahu bedu siapa yang dipastikan menerima, rapel siapa yang belum, kenapa bisa begitu, dan bagaimana cara memastikan. Dan apa nanti nama Anda masuk di daftar resmi tersebut? Jangan sampai Anda menunggu tanpa kepastian. Jangan sampai saldo tidak berubah, lalu Anda baru sadar. Ternyata Anda tidak masuk kategori penerima. Oh, jadi mari kita cek datanya bersama-sama, supaya Anda bisa tahu dengan tenang dan jelas, apakah Anda termasuk penerima rapel Desember tahun ini atau tidak. Sekarang setelah kita sampai pada pertanyaan penting, tentangnya apakah nama Anda termasuk penerima rapel Desember atau tidak, mari kita mulai membahas semuanya dengan lebih dalam, bukan sekedar menyebutkan siapa yang dapat atau tidak dapat, tetapi memahami alur dan logika di belakang keputusan ini, supaya Anda tidak hanya menerima informasi, tapi juga memahami alasannya, karena seringkali seseorang memang tidak masalah jika belum mendapatkan rapel asalkan mereka tahu alasannya jelas, dan tidak ada ketidakadilan di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu banyak yang menunggu, dan penjelasan resmi ini bisa benar-benar dijadikan pegangan. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa rapel ini bukan muncul begitu saja. Ia adalah hasil penyesuaian dari perubahan regulasi, penghitungan ulang atau penetapan nilai, tunjangan tertentu yang harus dicocokkan antara keputusan pemerintah dan sistem pembayaran. Ada proses administrasi, ada verifikasi, ada penyesuaian data, dan semua itu memakan waktu. Kadang-kadang, proses ini membuat beberapa orang menerima rapel lebih dulu, sementara sebagian lainnya harus menunggu teks, dan seringkali bukan karena mereka tidak berhak, tapi karena data mereka perlu dicocokkan ulang, entah karena perubahan status pensiun, mutasi data, peralihan dari gaji pokok ke pensiun penuh, atau adanya tumpang tindih administrasi lama dan baru. Hal-hal semacam ini sering tidak disadari oleh penerima pensiun, sehingga ketika rapal cair untuk sebagian orang, mereka merasa terlewatkan, padahal datanya masih berjalan dalam proses penyelarasan. Ketika pemerintah merilis daftar resmi penerima dan non-penerima untuk periode Desember ini, banyak orang akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega, karena daftar ini dibuat berdasarkan data yang sudah diverifikasi ulang melalui sistem, taspen dan instansi terkait lainnya. Dalam daftar ini, ada beberapa kategori yang membuat seseorang masuk ke daftar penerima, dan ada pula kategori yang membuat seseorang belum masuk, misalnya pensiunan yang sudah memiliki data lengkap dan tidak memiliki perubahan status dalam beberapa bulan terakhir, biasanya masuk kategori penerima terlebih dahulu, karena sistem mereka tidak membutuhkan koreksi tambahan, sementara mereka yang mengalami perubahan data, perpindahan rekening, perubahan status janda atau duda, atau adanya kelengkapan dokumen yang baru dilaporkan, akan di-placing di kelompok kedua, yang datanya harus disesuaikan dulu. Proses ini bukan berarti mereka tidak berhak, hanya saja sistem tindak ingin terjadi kesalahan dalam pencairan, karena itu bisa berdampak panjang.
Ketika nama Anda masuk ke daftar penerima, itu berarti seluruh data Anda selaras dengan aturan penghitungan rapel terbaru. Pensiunan yang masuk kategori ini biasanya adalah mereka yang sudah lama pensiun dan datanya stabil tanpa perubahan, atau mereka yang langsung terdampak perubahan nilai, gaji atau tunjangan yang dihitung sebagai dasar pembayaran pensiun. Mereka akan menerima tambahan pembayaran yang langsung disatukan dalam bulan Desember. Sesuai penetapan resmi, jumlahnya berbeda-beda, tergantung pangkat golongan massa, kerja dan perubahan nilai sebelum penyesuaian. Ada C yang hanya mendapatkan beberapa ratus ribu, ada juga yang mendapatkan lebih besar, tergantung selisih nilai yang harus dicairkan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak masuk daftar penerima, rapal Desember penjelasannya pun cukup jelas dan bukan hal yang perlu membuat cemas. Biasanya mereka termasuk dalam kategori data yang sedang diproses ulang atau sedang menunggu penyesuaian akhir. Misalnya jika seseorang baru saja menyelesaikan proses pengalihan dari pensiun dinas ke pensiun janda, datanya belum bisa langsung masuk dalam penghitungan rapel bulanan itu, atau bagi sebagian pensiunan TNI dan Polri yang sedang dalam proses verifikasi ganda, mereka mungkin berada di daftar non-penerima. Sementara penetapan ini sifatnya bukan final untuk selamanya, melainkan penempatan teknis yang menandakan bahwa hak mereka tetap ada, namun pencairannya membutuhkan waktu di antara para pensiunan. Kebingungan biasanya muncul karena mereka menganggap jika tidak ada rapel, maka ada kesalahan dalam pembayaran, padahal tidak selalu seperti itu. Ada rapel yang sifatnya berkala, ada yang sifatnya khusus, dan ada yang hanya muncul jika ada penyesuaian tertentu. Tidak semua rapel diberikan kepada semua orang pada waktu yang sama, oleh karena itu penting sekali untuk memahami konteks dari setiap pengumuman. Pemerintah misalnya, jika pemerintah mengeluarkan penyesuaian gaji pokok tertentu yang berlaku mundur ke bulan-bulan sebelumnya, maka rapel akan muncul sebagai kompensasi selisih nilai. Namun jika seseorang masuk kategori yang tidak terdampak perubahan nilai, atau perubahan itu tidak menyentuh kelas atau golongan, maka wajar kalau mereka tidak mendapatkan rapel di periode tersebut. Informasi seperti ini kadang tidak dijelaskan dalam pesan berantai yang banyak beredar di masyarakat, sehingga orang-orang mudah salah paham dalam kasus Desember ini. Sebenarnya inti dari daftar penerima dan non-penerima lebih pada transparansi. Pemerintah ingin memastikan tidak ada keresahan menjelang akhir tahun, karena pada waktu-waktu seperti ini, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, banyak rencana yang harus disiapkan, dan setiap rupiah sangat berarti bagi pensiunan yang mengandalkan pembayaran bulanan ini. Dengan adanya daftar resmi, orang tidak perlu lagi menebak-nebak, mereka bisa langsung memeriksa, memahami posisinya, dan merencanakan kebutuhan rumah tangga dengan lebih pasti. Ada juga hal penting lain yang seringkali tidak disadari oleh para pensiunan, yaitu proses validasi rekening bank. Banyak kasus di mana pembayaran tertunda bukan karena sistem negara, tetapi karena masalah kecil di rekening penerima. Misalnya rekening sudah tidak aktif, buku tabungan sudah tidak diperbarui, atau ada perpindahan ban yang belum dilaporkan ke Taspen. Hal-hal kecil seperti ini bisa menyebabkan nama seseorang tidak masuk dalam daftar penerima karena sistem tidak bisa memastikan bahwa uang tersebut akan sampai ke tangan yang benar. Apabila ini terjadi, biasanya Taspen akan meminta nasabah memperbarui data, dan setelah itu barulah mereka bisa masuk di daftar penerima di bulan berikutnya. Ada juga pensiunan yang masuk daftar non-penerima karena perubahan status keluarga yang belum diperbarui. Misalnya, seseorang yang sudah mengajukan pensiun janda atau duda, tetapi proses administrasinya belum selesai, sistem tidak bisa membayarkan rapel kepada seseorang yang datanya tidak lengkap karena bisa menimbulkan tuntutan atau koreksi di kemudian hari. Maka dari itu, daftar ini bukan sekedar Anda dapat atau tidak dapat, tetapi lebih seperti peta yang menunjukkan di mana posisi data Anda saat ini. Jika Anda merasa nama Anda seharusnya masuk daftar penerima, namun ternyata tidak ada, itu bukan berarti hak Anda hilang. Bisa jadi ada satu dokumen yang belum diserahkan, atau ada update kecil yang perlu dibereskan di kantor Taspen terdekat. Hal lain yang sering membuat para pensiunan salah paham adalah adanya perbedaan jadwal pembayaran antara pensiunan pusat dan daerah. Kadang-kadang pensiunan di satu kota menerima lebih cepat, sementara kota lain baru menerima.